Manajer Timnas U20 Indonesia beberkan proses naturalisasi tim Givens dan Dion Mark usai lolos ke Piala Asia U20. Jens Raven masih terlalu mentah untuk Timnas Indonesia senior. Shin Tae-yong, kalau Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mungkin saya akan tinggal di sini seumur hidup. Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20. Shin Tae-yong mengakui lini belakang butuh pemain keturunan. Shin Tae-yong dapat kabar buruk Shaina Patinama cedera sebelum Timnas Indonesia jumpa Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong sudah beri kesempatan pemain Timnas Indonesia di Liga 1 justru tampil angin-anginan. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Manajer Timnas U20 Indonesia beberkan proses naturalisasi tim Givens dan Dion Mark usai lolos ke Piala Asia U20. Kabar ini disampaikan oleh Ahmad Jaki Iskandar seusai Timnas U20 Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina. Skuad Garuda Nusantara memastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 seusai menahan imbang Yaman 1-1 dalam laga pamungkas. Dengan hasil ini, Timnas U20 Indonesia memastikan tetap menempati posisi puncak klasemen grup F dengan mengemas 7 poin. 7 poin ini didapatkan dengan mengalahkan Maladewa, Timor Leste, dan meraih hasil imbang 1-1 melawan Yaman. Setelah memastikan lolos dengan hasil ini, Jaki mengungkapkan bahwa Timnas U20 Indonesia bakal menambah kekuatan tim Merah Putih. Apalagi Timnas U20 Indonesia nantinya bakal tampil di Piala Asia. Oleh karena itu, untuk menghadapi ajang ini, Timnas U20 Indonesia pun akan menambah kekuatan. Ahmad Jaki Iskandar mengatakan bahwa ada 2 pemain keturunan Indonesia yang tengah diproses untuk menjalani naturalisasi. Kedua pemain tersebut yakni Tim Givens dan Dion Mark yang dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia. Tim Givens yang lahir di Oldenzijl, Belanda, belum diketahui secara jelas memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek atau orang tuanya. Namun, pemain yang belum lama ini pindah dari klub FC Twente U21 ke FC Emmen di kasta kedua Belanda tersebut dinyatakan memiliki darah keturunan Indonesia. Kemudian, pemain lainnya yang juga dipastikan memiliki darah keturunan Indonesia yakni Dion Mark. Pemain yang saat ini bermain untuk klub NIC Nijmegen U21 berasal dari sang ayah yang asli Palembang. Untuk proses naturalisasi keduanya tengah dilakukan dan diharapkan tim Givens dan Dion Mark nantinya bisa menambah kekuatan Timnas U20 Indonesia. Apalagi di Piala Asia U20 nantinya lawan-lawan Timnas U20 Indonesia akan lebih berat. Kalau yang saat ini sedang dalam proses ada 2, ada tim Givens dan Dion Mark, ujar Jaki usai laga Indonesia versus Yaman. Mungkin nanti ada beberapa yang diseleksi lagi, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya terkait lanjutan proses naturalisasi Mauresmo Hinoke, Jaki mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi Mauresmo Hinoke belum dilakukan karena masih dilihat keturunannya. Menurutnya, Mauresmo Hinoke yang saat ini diketahui bermain untuk FC Dordrecht U21 sempat menjadi sorotan. Hal ini karena pemain yang sempat bermain bersama Timnas U19 Indonesia di Toulon Cup memiliki kendala. Kendala ini karena Hinoke memiliki status keturunan generasi keempat. Sementara itu, aturan FIFA menetapkan batasan yakni hanya generasi ketiga yang bisa dinaturalisasi. Batasan 3 generasi yang ditetapkan FIFA tersebut tetap di batas kakek atau nenek. Oleh karena itu, pemain 19 tahun tersebut belum diputuskan dinaturalisasi karena masih terkendala soal garis keturunan tersebut. Terungkap dari sosmed, 2 pemain Timnas Indonesia yang cedera jelang lawan Bahrain dan Cina jalani rehab dan pakai protektor kaki.
Manajer Timnas Indonesia Sumarji sempat mengungkap ada dua pemain Timnas Indonesia yang mengalami cedera pasca lawan Australia 10 September 2024 lalu. Namun Sumarji tidak menyebut secara spesifik dua pemain yang dimaksud. Ia hanya optimistis kedua pemain tersebut bisa pulih saat Timnas Indonesia melakoni dua laga away lawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. Sampai saat ini yang masuk ke kami itu ada dua pemain yang cedera, kata Sumarji pada 22 September lalu. Tapi menurut saya itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober, tambahnya. Kini seiring berjalannya waktu terungkap dua pemain Timnas Indonesia yang mengalami cedera tersebut. Keduanya adalah Sandy Walsh dan Justin Hubner yang terungkap dari media sosial. Sandy Walsh tidak bermain dalam 3 laga terakhir KV Mechelen. Situs Transfermarkt menyebutkan Sandy mengalami cedera akibat benturan. Pada Sabtu 28 September 2024, Sandy mengunggah postingan Instagram sedang menjalani rehabilitasi dengan klubnya. Membuat kemajuan besar dalam rehabilitasi saya, tulis Sandy. Kredit untuk tim saya untuk membuat saya kembali secepat mungkin. Selain Sandy, ada Justin Hubner yang juga menjalani rehabilitasi atas cederanya. Di akun TikToknya, Justin terlihat memakai semacam protektor di kaki kanannya saat bermain juggling bersama rekannya. Di Instagram eksklusifnya pada 16 September lalu, memang Justin mengakui bila ia cedera pasca main lawan Australia. Sedikit mengalami cedera dari laga lawan Australia, tapi tidak parah, tulisnya. Justin sendiri tidak berlaga dalam 2 laga terakhir Wolves U21 di Premier League 2. Kemungkinan jika melihat protektor yang dipakai Justin, ia mengalami cedera ankle. Jens Schraven masih terlalu mentah untuk Timnas Indonesia senior. Masih butuh usaha lebih keras. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memberikan penilaian atas performa Jens Schraven di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jens Schraven kembali melanjutkan sinarnya bersama Timnas U20 Indonesia. Kali ini, sinarnya terang di ajang kualifikasi Piala Asia U20. Penyerang FC Dordrecht tersebut berhasil membantu Timnas U20 Indonesia lolos ke putaran final. Timnas U20 Indonesia lolos dengan status juara grup F. Jens Schraven berhasil mencetak gol di setiap laga babak kualifikasi. Total, penyerang 18 tahun tersebut mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan. Sinteyong selaku juru taktik Timnas Indonesia senior menyaksikan laga tersebut. Sinteyong ditemani penerjemahnya JJ saat hadir di Stadion Madia Jakarta. Pria berusia 53 tahun tersebut memberikan pandangannya soal penampilan Jens Schraven sudah pantas masuk ke Timnas Indonesia senior. Sinteyong mengaku Jens Schraven masih sangat kurang untuk level Timnas Indonesia senior. Penyerang 18 tahun tersebut butuh usaha lebih keras lagi untuk menembus Timnas senior. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan jujur mengaku bahwa Jens Schraven masih belum pas untuk mengisi pos nomor 9 di tim Garuda. Meski masih dinilai belum pantas, usia Jens Schraven masih 18 tahun. Kondisi tersebut membuatnya masih punya banyak waktu untuk berkembang lebih jauh. Agenda terdekat Timnas Indonesia Senior bakal tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 mendatang. Sebelum di kualifikasi Piala Asia U20 2025, Jens Schraven juga sudah unjuk kebolehan di Asian Cup U19 2024. Saat itu, Jens Schraven membantu Garuda Nusantara jadi juara usai mengalahkan Thailand di partai puncak. Penyerang 18 tahun tersebut mencetak 4 gol sepanjang turnamen. Sinteyong kalau Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mungkin saya akan tinggal di sini seumur hidup. Timnas Indonesia masih on the track untuk meraih mimpinya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini pasukan Garuda telah menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hasil 2 kali imbang. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong kembali menegaskan bila dirinya menginginkan target realistis yakni berada di peringkat 3 atau 4.
Kemudian timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat. Shin Tae-yong tak ingin membebani pemainnya dengan target yang tak realistis. Sehingga ia selalu mengatakan bila target timnas Indonesia adalah memunci peringkat 3 atau 4. Saya berpikir jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud, kata Shin Tae-yong dari media Korea, Is Plus. Saya tak ingin membebani pemain dengan mengatakan hal-hal tak realistis. Jadi saya mengatur target untuk peringkat 3 atau 4, tambahnya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga away melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. 2 kemenangan bisa memudahkan langkah timnas Indonesia lolos. Ketum PSSI Erick Thohir sendiri pernah menyinggung bahwa timnas Indonesia perlu 15 poin untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 2 laga away lawan Bahrain dan Cina bulan depan sangat penting, kata Shin Tae-yong. Mereka tim yang relatif bagus. Target saya adalah mengalahkan Bahrain dan Cina. Jika kita mengalahkan 2 tim ini, kita bisa dengan mudah mencapai peringkat 3 atau 4. Saya kira putaran ketiga ini adalah perjuangan paling keras kita, tambahnya. Shin Tae-yong pun berandai-andai jika dirinya berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengatakan akan mempertimbangkan hidup di Indonesia seumur hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya, ujarnya sambil tersenyum. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, tambahnya. Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20. Shin Tae-yong mengakui lini belakang butuh pemain keturunan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal performa Garuda Nusantara di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong menyaksikan laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 antara timnas Indonesia melawan Yaman. Shin Tae-yong ditemani oleh JJ selaku sang penerjemah pada laga tersebut. Timnas U20 Indonesia tampil bagus pada laga tersebut. Tim asuhan Indra Syafri berhasil mengamankan 1 tiket ke Piala Asia U20 2025. Ini jadi catatan 3 kali beruntun bagi Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20. Garuda Nusantara lolos pada edisi 2018 sebagai tuan rumah dan 2022 dan juga 2024. Shin Tae-yong pernah memimpin Garuda Nusantara pada edisi 2022. Saat itu, timnas U20 Indonesia juga berhasil finish sebagai juara grup di babak kualifikasi. Sebenarnya, tim Merah Putih sempat lolos ke putaran final edisi 2020, tetapi putaran final batal karena pandemi COVID-19. Shin Tae-yong angkat bicara soal penampilan anak asuh Indra Syafri. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengapresiasi kerja keras seluruh pemain timnas U20 Indonesia. Meski begitu, dirinya mengingatkan bahwa timnas U20 Indonesia harus terus meningkatkan diri. Para pemain harus meningkatkan kecepatan dalam permainan. Memang baik dalam kerja keras semuanya, ujar Shin Tae-yong. Walaupun cuaca sangat panas, tetapi kita lolos ke Piala Asia U20. Maka harus tingkatkan lagi kecepatan pertandingan dan performa pemain, lanjut Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga mengaku belum puas dengan materi skuad yang ada. Jika ingin berbicara banyak di putaran final, Shin Tae-yong menyarankan ada penambahan materi pemain. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai timnas U20 Indonesia mungkin butuh pemain keturunan di sektor pemain belakang. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan pemain keturunan, ujar Shin Tae-yong. Kalau kita lolos ke Piala Asia, pastinya dibutuhkan pemain yang posturnya tubuhnya lebih tinggi dan lebih baik, karena dibutuhkan pemain-pemain yang powernya bagus, lanjut Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dapat kabar buruk Shaina Patinama cedera sebelum timnas Indonesia jumpa Bahrain dan Cina. Baik timnas Indonesia itu tidak bermain full 90 menit saat KAS Open mengalahkan Jong KRC Genk karena merasakan sakit di kaki kirinya. Berlangsung di Karwok Stadion, KAS Open bertindak sebagai tuan rumah sukses mengalahkan Jong KRC Genk dengan skor 3-1 Sabtu 28 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat.
Berkat kemenangan ini, Shaina Patinama dan kolega naik ke peringkat 9 klasemen Liga 2 Belgia dengan raihan 7 poin. Sedangkan Jong KRC Gent tertahan di peringkat 10 berjarak 1 angka. Sayangnya ada harga mahal yang harus dibayar oleh KAS Open atas kemenangan itu. Dalam laporan laman resmi klub, Shaina Patinama yang bermain sejak menit awal sebagai starter. Shaina Patinama harus ditarik keluar pertandingan pada menit ke-83. Dia digantikan oleh Teddy Aloh karena mengalami cedera. Tidak disampaikan secara jelas seberapa parah cedera dari bek timnas Indonesia itu. Namun dalam keterangan klub, dia mengalami ketidaknyamanan di kaki bagian kirinya. Harapannya pemain andalan timnas Indonesia itu tidak mengalami cedera serius. Ini menjadi sinyal kurang bagus bagi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sejatinya timnas Indonesia tidak kekurangan pemain bertahan yang posisinya sama dengan Shaina Patinama. Patinama menempati posisi wingback kiri. Sekalipun dia absen, Shin Tae-yong masih memiliki pemain lain yang kualitasnya tidak kalah jauh. Sebut saja Calvin Verdonk dan Pratama Arhan bisa menjadi opsi saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Pasca pertandingan, pelatih KAS Open Mirsad Slimbegovic memberikan komentar perihal kemenangan kedua timnya di Liga 2 Belgia musim 2024/2025. "Hari ini kami kembali mempersulit hidup kami sendiri," ujar Mirsad. "Setelah skor 0-0 saat jeda babak kedua, kami kembali bermain baik dan juga sangat dominan. Meski demikian, kami tertinggal 0-1, namun kali ini hal itu tidak mematahkan semangat kami," terang Slimbegovic. Shin Tae-yong sudah beri kesempatan pemain timnas Indonesia di Liga 1 justru tampil angin-anginan. Beberapa pemain timnas Indonesia tampil kurang konsisten di Liga 1 2024-2025. Belum lama ini, Shin Tae-yong pernah menegaskan bahwa ia akan terus memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1 untuk bergabung dengan tim nasional. Namun, ada syarat yang wajib diperbarui. Syarat tersebut yakni pemain harus menunjukkan performa terbaik bersama klubnya masing-masing. Dalam hal ini, Shin Tae-yong mengaku siap memantau penampilan para pemain. "Pastinya akan dipantau terus Liga 1, kata Shin Tae-yong. "Dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik," lanjut Shin Tae-yong. Di sisi lain, para pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 justru menunjukkan inkonsistensi. Para striker timnas Indonesia tampil apik di pekan ke-6 Liga 1. Contohnya yakni Hoki Caraka dan Dimas Derajat. Hoki Caraka sukses mencetak 2 gol dan membantu PSS meraih kemenangan 3-1 atas Arema FC. Namun, penampilan Hoki Caraka pada pekan ke-7 bisa dikatakan cukup mengecewakan. Pemain berusia 20 tahun itu gagal mencetak gol padahal bermain penuh. PSS Sleman juga harus menelan kekalahan dari Maluku United dengan skor 1-0. Sama dengan Hoki Caraka, Dimas Derajat sukses mencetak gol ke gawang Persija pada pekan ke-6. Dimas Derajat kemudian gagal mengulangi prestasi yang sama ketika Persib bertemu ke kandang Madura United pada pekan ke-7. Pemain timnas Indonesia lain yang bersinar di pekan ke-6 adalah Egy Maulana Fikri. Egy berhasil mencetak gol untuk Dewa United ke gawang Madura United. Hanya Egy gagal mencetak gol pada pekan ke-7 saat Dewa United dihadapkan dengan Persebaya. Sementara itu, Ramadan Shananta juga tak kunjung menunjukkan performa terbaiknya. Pemain Persis Solo itu baru mencetak 1 gol dari 7 laga yang dijalani di Liga 1. Nasib serupa dialami Witan. Witan sejauh ini baru memberikan kontribusi 1 assist untuk Persija Jakarta. Bangga dengan sang ayah anak Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Shin Ja-won kini tampil bersama tim kasta kedua Liga Korea Selatan, Seongnam FC. Shin Ja-won mengaku bahwa ayahnya punya karier bagus sebagai seorang pesepak bola. Kariernya juga berlanjut saat jadi pelatih timnas Indonesia. Hal tersebut membuatnya dan keluarga bangga dengan kiprah sang ayah. "Ayahku adalah seorang superstar sejak jadi pemain," ujar Shin Ja-won kepada Nate. "Dan dia bawa lebih dari bintang saat di Indonesia sekarang. Itu membuat saya bahagia sebagai seorang keluarga," lanjutnya.
Timnas Indonesia kini berhasil dibawa terbang tinggi oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 54 tahun tersebut juga sukses membuat kejutan di ronde ketiga. Tim Merah Putih sukses menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Shin Jae-won berharap timnas Indonesia bisa tampil bagus di ronde ketiga. Dirinya juga berharap timnas Indonesia bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia sekarang ada di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, ujar Shin Jae-won. Dan saya harap Indonesia akan tampil bagus. Jadi bisa melaju ke putaran final Piala Dunia lanjutnya. Shin Tae-yong siap-siap untuk kembali memimpin timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya dua agenda penting pada Oktober 2024. Tim Merah Putih bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal main di markas Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifah, pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, Rizky Ridho dan kolega bakal bermain di Qingdao Youth Football Stadium. Ujian timnas Indonesia tak hanya dari segi teknis lawan, tapi juga fisik. Pasalnya, timnas Indonesia harus terbang dari Bahrain dan Cina dalam jangka waktu 5 hari persiapan. Bertamu ke Bahrain dan Cina, Shin Tae-yong tidak mau timnas Indonesia pulang tanpa bawa poin. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, tidak mau skuad Garuda pulang dengan tangan kosong, baik saat bertamu ke markas Bahrain atau Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. STY mau Rizky Ridho dan kawan-kawan membawa poin dari matchday ketiga dan keempat grup C tersebut, yang berarti timnas Indonesia tak boleh kalah. Untuk yang belum tahu, laga Garuda melawan Bahrain akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Pratama Arhan dan kolega bakal melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang menghadapi dua laga tandang itu, Shin Tae-yong mengatakan tim asuhannya akan berusaha meraih hasil maksimal saat berjumpa Bahrain dan Cina. Hal itu agar mereka bisa memperbesar kans lolos ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya mengamankan tempat ke putaran keempat kualifikasi turnamen tersebut. Tujuannya adalah untuk merebut poin Bahrain dan Cina. Jika kita mengejar kedua tim ini, kita bisa dengan mudah masuk ke 3 atau 4 besar, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman isklus.com Minggu 29 September 2024. Sementara itu, Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia harus berjuang dan bekerja keras untuk merebut poin dalam laga itu. Dia menilai dalam laga nanti memang tidak mudah untuk Jay Ezzas dan kolega. Kalau laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina, semoga bisa 1 menang dan 1 seri, sudah luar biasa. Kalau dua-duanya menang, alhamdulillah, kata Erick Thohir di Jakarta beberapa waktu lalu. Menteri BUMN itu meminta timnas Indonesia jangan menganggap remeh Bahrain dan Cina. Sebab kedua tim itu pun kualitas dan akan mendapatkan dukungan besar dari supporter karena berstatus tuan rumah. Kami tidak anggap remeh Cina dan Bahrain, mereka bagus, tutup Erick Thohir. Era Korea remehkan Asia Tenggara kini sudah berakhir. Shin Tae-yong merasa timnas negaranya stagnan. Shin Tae-yong merasa timnas Korea Selatan tak mengalami perkembangan signifikan akhir-akhir ini atau stagnan. Bahkan untuk melawan negara-negara Asia Tenggara saja, Taguh Warriors kerap kesulitan. Contohnya di Piala Asia U23 2024, Korea kalah di perempat final dari timnas U23 Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kemudian di Piala Asia 2023, Korea Selatan juga ditahan imbang Malaysia 3-3. Lalu saat kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua pada Maret 2024, lalu Korea bisa ditahan Thailand padahal bermain di Seoul. Melihat lagi laga kontra Korea di Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong mengaku perasaannya campur aduk saat itu. Korea adalah negara saya, tetapi saya coba bermain sefair mungkin, kata Shin Tae-yong. Saya tidak punya perasaan khusus karena saya mencoba melakukan yang terbaik di posisi saya. Saya minta maaf kita bertemu Korea di perempat final dan membuat mereka gagal lolos 10 kali berturut-turut ke Olimpiade, tambahnya. Jika bertemu Korea kembali atau berhadapan di level senior, Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia mampu meladeninya.
Shin berani menjamin bahwa era Korea meremehkan ASEAN kini sudah berakhir. Saya pikir Korea akan menguasai 60%, kita 40% ball possession, kata Shin Tae-yong. Korea akan mendominasi jalannya laga. Tetapi era Asia Tenggara bisa dikalahkan Korea dengan mudah seperti dulu, kini sudah berakhir, tambahnya. Mengenai perkembangan timnas Korea yang disebut stagnan, Shin Tae-yong pun beranggapan bila federasi perlu menata ulang sistem yang mereka pakai. Korea Selatan banyak dikritik oleh fans karena pemilihan pelatih baru mereka, Hong Hyun-bo, tidak dilakukan secara terbuka. Media Inggris Indonesia berhasil ubah pemain antah berantah Eropa jadi superstar. Sepak bola Indonesia rupanya sedang dipandang dengan sorotan positif di belahan dunia Eropa sana. Prestasi timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mau tidak mau mengundang perhatian warga dunia. Terlebih, tim Garuda sanggup menahan dua tim raksasa Arab Saudi dan Australia pada dua laga pertama. 2 poin dalam 2 laga itu tak terlepas dari kontribusi pemain naturalisasi yang dibesarkan sepak bola Eropa. Dalam kacamata media Inggris The Athletic, para pemain yang dinaturalisasi sebenarnya bukan pemain top Eropa. Dari sederet pemain blasteran, hanya Jay Itzes Venezia FC dan Justin Hubler Wolverhampton yang merumput di 5 liga besar Eropa. Para pemain lain dari Liga Belanda, Belgia, atau Amerika Serikat bukanlah eselon tertinggi dalam olahraga ini. Skuad yang dibentuk dari diaspora Indonesia tersebut nyatanya cukup untuk membuat repot negara tradisional Asia. Bagaimana Indonesia mengubah pemain tak dikenal menjadi superstar yang dikagumi? Demikian judul artikel The Athletic. Chow Mo-neil, jurnalis yang menulis artikel tersebut, mencontohkan Maarten Paes. Maarten Paes adalah kiper starter untuk FC Dallas di MLS, tetapi dia bisa berjalan tanpa dikenal di jalanan sibuk Dallas, Texas, tulisnya. Tapi itu tidak akan terjadi di dunia daring atau di Indonesia. Seperti rekan setimnya di timnas Indonesia, Paes dikerumuni saat ia mengunjungi negara itu dan punya pengikut masif di media sosial. Jauh lebih besar dari pemain biasanya yang tidak termasuk eselon tertinggi sepak bola. The Athletic membandingkan jumlah followers pemain timnas Indonesia dengan timnas Amerika Serikat yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.